この島自体が危険だと。ガビマル！ただ殺せ。Episode keempat dimulai dengan masa lalu Gantetsusai. Saat itu dirinya dicari oleh seorang daimyo untuk disewa. Karena memang saat itu nama Gantetsusai si pedang naga sudah terkenal, tidak ada yang menandinginya. Setelah berbagi minuman dengan daimyo, Gantetsusai menjadi marah, tersinggung oleh kata-kata daimyo yang meragukan kemampuannya soal membunuh naga asli berdasarkan julukannya. Hal ini kemudian menyebabkan dia mengamuk, dan menghancurkan gerbang daimyo yang berhias naga. Saat ini, Gantetsusai dan Asaemonnya yang bernama Fuchi mendarat di Shinsenkyo. Dan setelah mendengar latar belakang Gantetsusai tentang bagaimana dia menerima hukuman mati, Fuchi berkomentar tentang bagaimana dia tidak bisa memahami Gantetsusai karena sifat temperamennya. Mendengar itu Gantetsusai tertawa dan mengungkapkan alasan dia tertangkap karena dikejar klan daimyo dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tapi jika saja dia kali ini bisa mendapat pengampunan dan bebas, maka dia akan mengasah lagi kemampuan berpedangnya dan membelah rumah daimyo. Gantetsusai memberitahu Fuchi bahwa dia juga gagal untuk memahaminya. Mempertanyakan, apakah Fuchi masih bisa menikmati makanan, mengingat pekerjaannya memenggal kepala penjahat. Fuchi memberitahunya bahwa pekerjaan klan Yamada bukan hanya tukang jagal, tapi juga termasuk memproduksi obat serta mempelajari anatomi tubuh manusia. Setelah itu Fuchi menghunus pedangnya ke arah wajah Gantetsusai, menganggap pertanyaannya sebagai penghinaan terhadap klan Asaemon. Tidak lama setelah itu, mereka mulai melakukan perjalanan. Dalam perjalanan, Gantetsusai memberitahu Fuchi tentang rencananya untuk menyingkirkan pesaing lain dahulu, agar lebih efisien jika dia mencari ramuan keabadian tanpa para pesaingnya. Fuchi berpikir pada dirinya sendiri, bahwa Gantetsusai memiliki ide yang tepat. Tetapi bertanya-tanya apakah semuanya akan berakhir dengan baik, karena kerajaan dapat mengirim pihak lain yang lebih kuat jika mereka kehilangan kesabaran. Keduanya kemudian berhenti saat melihat patung buatan manusia, dan melihat monster raksasa muncul dari kejauhan. Di sisi lain, Gabimaru bersiap melawan monster ikan besar dan menyuruh Sagiri menjauh dari bahaya. Shikatanai. Korosu ka? 離れてろと言ったろ。はい。 Setelah bertarung beberapa saat, Gabimaru mengingat pelajaran masa lalu dari kepala suku Iwagakure, yaitu tentang tidak melawan musuh yang tidak dikenal. Gabimaru berpikir harus melarikan diri bersama Sagiri. Namun, monster ikan justru menyerang Gabimaru terlebih dulu. Dan tidak lama kemudian, monster lain yang lebih besar juga muncul mengelilingi mereka. Melihat situasi seperti ini, Gabimaru memfokuskan pikirannya untuk mengeluarkan ninjutsu ninpo api Aolia miliknya. Gabimaru! Dan satu persatu para raksasa dihabisi oleh Gabimaru. Sementara itu, Sagiri terlihat kagum pada Gabimaru yang membantai monster. Dia juga merenungkan bagaimana keadaan telah berubah ketika mereka sampai di pulau ini, mengira jika ini seperti di dunia lain. Sementara Gabimaru, dia menyadari Sagiri dalam bahaya, tapi dia tetap fokus untuk menghabisi musuh di depannya. Namun, Gabimaru teringat dengan kata-kata Sagiri sebelumnya, tentang harus menerima perasaan diri sendiri. Dan tanpa sadar Gabimaru menyelamatkan Sagiri dari monster yang menyerangnya. Pada momen ini, kepala Gabimaru hampir tertangkap oleh salah satu ekor monster itu. Beruntung Asaemon lainnya datang dan menyelamatkan Gabimaru. Gabimaru kemudian didekati oleh kriminal Kunoichi Yuzuriha. Dia terkesan dengan bagaimana Gabimaru berhasil membunuh semua monster.
Gabimaru menanyakan maksud mereka, tapi, dia mengingat kata-kata istrinya tentang bagaimana dia harus berterima kasih kepada orang-orang yang membantunya. Dia pun berterima kasih kepada Yuzuriha dan kedua Asaemon yang bersamanya. Setelahnya dia bertanya pada Yuzuriha, apa niatnya melakukan itu karena mereka adalah pesaing. Yuzuriha kemudian mendekati Gabimaru, menggodanya untuk bekerja sama karena dia terkesan dengan kemampuan Gabimaru barusan. Namun, Gabimaru menyatakan jika dia sudah kebal terhadap metode rayuan kunoichi. Lalu Sagiri mempertanyakan mengapa Yuzuriha membawa dua Asaemon bersamanya. Dan Yamada Asaemon Genji menyela dan menyatakan, bahwa di awalnya ditugaskan mengawasi Moro Makiya si murtad. Namun Makiya dibodohi oleh trik kotor Yuzuriha dan akhirnya dihabisi. Dan menurutnya Yuzuriha sangat berbahaya, itulah sebabnya dia ikut mengawal Yuzuriha bersama Asaemon Senta. Atas pernyataan barusan, Gabimaru dan Sagiri melihat kebohongan Genji, karena mereka berdua tahu bahwa Genji telah jatuh cinta karena rayuan Yuzuriha. Kemudian Yuzuriha memberikan poinnya, tentang bagaimana tidak bijaksana mencari ramuan kehidupan tanpa rencana, karena tempat ini sangatlah berbahaya. Gabimaru melihat Sagiri untuk konfirmasi, apakah dia diizinkan untuk bekerja sama dengan mereka. Sagiri pun menyerahkan keputusannya pada Gabimaru, jika dia setuju maka tidak masalah. Gabimaru menjepit Yuzuriha yang mendekatinya, menyatakan jika dia belum mengatakan setuju serta masih belum bisa mempercayai seorang kunoichi. Mendengar ini, Yuzuriha menyatakan jika Gabimaru tidak harus mempercayainya, dia menyarankan kepadanya agar mereka menggunakan satu sama lain sampai waktunya tiba, karena hanya salah satu orang dari mereka yang dapat menerima pengampunan atas misi menemukan ramuan tersebut. Gabimaru bertanya pada Yuzuriha, tentang apa yang bisa dia dapatkan dengan bekerja sama dengannya. Yuzuriha menjawab, bahwa Gabimaru hanya perlu memberikan kekuatannya, dan dia akan menawarkan informasi tentang apa yang dia pelajari tentang pulau ini. Seperti contohnya sifat serangga berwajah manusia yang beracun. Sagiri bertanya dari mana semua informasi itu. Dan Yuzuriha menceritakan, jika dia berhasil menipu Moro Makiya, dan dijadikan sebagai umpan pada makhluk di pulau ini. Senta juga menambahkan pengamatannya tentang monster dan patung di pulau itu, menjelaskan bagaimana dia memperhatikan konsep agama Buddha dan Taoisme yang terkait dengannya, membuatnya percaya bahwa pulau ini bukanlah Shinsenkyo seperti surga yang diyakini semua orang. Sagiri setuju dengan ini, karena monster yang tampak mistis tidak berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Lalu Gabimaru bertanya, mengapa Yuzuriha membeberkan informasinya? Apakah sebegitu putus asanya dia ingin bertahan hidup? Yuzuriha pun mengungkapkan, tentang bagaimana dia menjadi shinobi untuk mengumpulkan uang, demi adik perempuannya yang mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia kemudian menambah cerita lainnya. Namun, Gabimaru mengetahui bahwa Yuzuriha berbohong tentang cerita barusan. Dan Yuzuriha pun mengakuinya, dia sebenarnya hanya tidak ingin mati muda seperti ini. Setelah itu, Gabimaru menanyakan satu hal lagi, tentang apa yang sebenarnya Yuzuriha lakukan pada Moro Makiya. Yuzuriha pun mengingat bagaimana tubuh Moro Makiya yang ditumbuhi bunga. Tapi, dia enggan memberitahu Gabimaru dan balik bertanya, mengapa dia peduli dengan kehidupan orang lain. Karena menurutnya itu akan merenggut nyawa Gabimaru. Dan setelah itu, Gabimaru akhirnya setuju untuk bekerja sama karena membutuhkan informasi. Senta bersiap untuk membagikan apa yang mereka ketahui sejauh ini, tetapi dihentikan oleh Yuzuriha karena dia tidak ingin mengungkapkan semuanya sekaligus. Saat mereka berbicara satu sama lain, Sagiri merenungkan bagaimana dia tidak bisa membawa dirinya sejak dia menginjakkan kaki di pulau ini. Dan, tiba-tiba Sagiri pingsan. Kemudian Shins beralih pada Azachobei dan Asaemonnya yang bernama Toma. Mereka berdua juga sama berhadapan dengan para raksasa pulau ini. Lalu kita dibawa flashback, saat itu Toma mendemonstrasikan keterampilan pedangnya yang patut dicontoh di klan Yamada, meskipun dirinya baru bergabung. Setelah itu Aizen meminta Toma yang diharuskan untuk mengeksekusi penjahat sebagai kesiapannya. Dan Toma kemudian membuat permintaan, yaitu memilih penjahat terkutuk Azachobei yang ingin dia eksekusi. Ternyata, Toma adalah adik dari Azachobei. Mereka telah merencanakan hal ini agar Chobei bisa kabur, yaitu dengan membuat Toma menyusup pada klan Asaemon.
Dan di sini Toma mengungkapkan rencananya agar mereka bisa keluar tanpa perlu dikejar, yaitu dengan mengikuti misi ke Shinsenkyo. Kembali ke masa sekarang, di mana Toma dan Chobei yang dikelilingi para monster. Saat Chobei mulai melawan mereka, Toma mencerminkan bagaimana saudaranya mampu dengan cepat beradaptasi dengan situasi apapun yang dia alami. Yang akhirnya kita dibawa flashback kembali ke masa lalu mereka, di mana ketika klan mereka dibubarkan kerajaan Edo dan ibu mereka meninggal. Chobei dan Toma menjadi miskin, hingga akhirnya dia menjadi pemimpin sekelompok bandit. Dan ketika mereka dikepung oleh kerajaan, Chobei meminta Toma untuk melarikan diri dan menyelamatkannya nanti, jika dirinya tertangkap. Kembali ke masa sekarang, di mana Chobei dan Toma menerobos para monster untuk melarikan diri. Tapi Toma justru tertangkap di saat Chobei terus berlari ke depan meninggalkannya. Toma pun memilih untuk menghadapi monster yang menghalanginya. Dan Chobei juga kembali untuk melindungi Toma setelah memperoleh kapak dari salah satu monster. Dia berterima kasih kepada Toma karena dia memberinya cukup waktu untuk mengambil senjata monster ini. Pada momen ini, mereka diinterupsi oleh raksasa yang berbicara, mengatakan jika membunuh adalah dosa. Monster-monster ini menyebabkan Toma menjadi ketakutan, dan menafsirkan, jika pulau ini sebagai neraka di mana para pendosa menerima hukuman ilahi. Tapi Chobei justru jadi bersemangat. Dia bodoh amat tentang dosa yang dikatakan Toma, dia pun juga mulai menyerang para monster yang mengelilinginya. Dan tidak butuh waktu lama, Chobei menghabisi semua monster dan berdiri di antara mayat-mayatnya. Toma yang menyaksikannya, dia teringat bagaimana dia hanya bisa menangis setelah menjadi bandit dan tidak tahu mana yang salah dan benar. Saat itu Chobei pun berjanji akan membimbingnya. Kemudian, Toma tersadar dan melihat kakaknya telah menghabisi semua monster. Dia kemudian mendengar Chobei memutuskan untuk membunuh setiap monster dan pesaingnya, agar mereka menemukan dan meminum ramuan keabadian untuk diri mereka sendiri. Toma mengungkapkan, meskipun mereka bertemu pesaing lainnya, pastinya mereka adalah orang yang kuat. Mengingat pulau ini berbahaya, dan tentu saja para pesaingnya juga mengalami hal serupa dengan mereka. Sementara di sisi lain, Sagiri yang tidak sadarkan diri dibawa oleh Senta, Gabimaru, Yuzuriha, dan Genji ke tempat lain. Gantetsusai dan Fuchi melanjutkan pencarian mereka setelah monster raksasa yang mereka temui dihabisi. Penjahat Nurugai mundur saat Asaemonnya memenggal kepala monster.